Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Medani. Saya jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Saya berkuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan dan makan ikan. Nah, yang kita ketahui, ikan adalah makhluk hidup, hewan vertebrata yang bersifat berdarah dingin. Nah, memiliki ciri khas pada tulang belakang, insang dan siripnya serta tergantung pada air sebagai media untuk kehidupannya. Nah, untuk pencernaan sendiri adalah proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi sehingga makanan menjadi bahan yang mudah diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Ikan ada yang tergolong dalam herbivora atau pemakan tumbuhan. Ada pula yang karnivora, yaitu pemakan daging, dan ada pula yang omnivora, pemakan keduanya. Nah, jika kalian ingin penjelasan yang lebih jelas, terus nonton video ini sampai habis ya. Yang pertama kita bahas tentang sistem pencernaan. Nah, ikan membutuhkan materi atau nutrien dan energi untuk aktivitas kehidupannya. Nutrien yang dibutuhkan dalam hal ini berupa protein, lemak, dan karbohidrat. Selain itu, juga memerlukan vitamin dan mineral dalam jumlah yang memadai. Nah, sebagai organisme heterotrof, ikan membutuhkan semua itu yang berasal dari makanan. Mencari makanan bagi ikan merupakan kegiatan rutin keseharian. Bahkan, sebagian ikan menghabiskan waktu untuk kegiatan ini. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pencernaan adalah suatu proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi sehingga menjadi bahan yang mudah diserap dan disebarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Dalam sistem ini pasti meliputi organ yang berhubungan dengan pengambilan makanan, mekanismenya, dan penyediaan bahan-bahan kimia, serta pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak tercernakan keluar dari tubuh. Nah, dalam sistem pencernaan terdapat organ-organ yang terlibat dalam proses pencernaan makanan. Dilihat dari fungsinya, organ pencernaan ikan dibedakan atas dua bagian, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan sendiri adalah organ-organ yang bekerja langsung dalam proses pencernaan dan penyerapan makanan. Nah, sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ-organ yang berperan dalam menghasilkan cairan digestif yang digunakan dalam proses pencernaan, yakni hati dan pankreas. Yang pertama, di saluran pencernaan ada mulut, yaitu mulut adalah organ pertama yang berhubungan langsung dengan makanan. Organ ini merupakan bagian depan dari saluran pencernaan, berfungsi untuk mengambil makanan yang biasanya ditelan bulat-bulat tanpa ada perubahan. Pada ikan sendiri ada 3 tipe mulut, yaitu yang pertama ada terminal, yang kedua ada subterminal, yang ketiga ada superior. Ukuran mulut ikan dapat memberikan petunjuk terhadap kebiasaan makan, terutama bila dikaitkan dengan ukuran dan tempat gigi. Nah, kemudian ada berbagai bentuk mulut ikan. Yang pertama ada mulut yang dapat disembulkan, yang kedua ada mulut gergaji, dan yang ketiga ada mulut tabung. Nah, bisa dilihat di gambar. Kemudian ada tipe-tipe gigi ikan, bisa kita lihat di gambar. Kedua, dari organ saluran pencernaan ada tekak, yaitu terletak di antara mulut bagian belakang dan insang bagian belakang. Nah, pada sisi kanan dan kiri tekak terdapat insang, pada dinding atas dan bawah tekak biasanya terdapat gigi tekak. Yang ketiga ada insang. Nah, insang sendiri terletak tepat di belakang rongga mulut, di dalam paring. Nah, umumnya terdapat 4 pasang pada ikan Bruno sejati, sedangkan pada ikan Chodrichitis mempunyai 5 sampai 7 pasang lengkung insang. Keempat ada kerongkongan atau esophagus. Kalau pada ikan biasanya disebut kerongkongan. Bentuknya pendek, mempunyai kemampuan untuk mengelembung. Nah, organ ini merupakan lanjutan faring, bentuknya seperti kerucut dan terdapat di belakang. Dan ada lambung. Nah, lambung atau ventriculus atau perut besar adalah lanjutan dari esophagus. Nah, lambung menunjukkan beberapa adaptasi, diantaranya adalah adaptasi dalam bentuknya. Nah, pada ikan pemakan ikan, lambung semata-mata berbentuk memanjang seperti pada ikan gar, bowfie, pike, barakuda, dan striped bass. Pada ikan omnivora, seringkali lambung terbentuk seperti kantung. Nah, pada ikan belanak, lambung bermodifikasi menjadi alat penggiling. Lambung tersebut berukuran kecil tetapi dindingnya tebal dan berotot. Pada Sarcophariidae,
Dan Erythromedae lambung mempunyai kemampuan menggelembung yang besar sehingga memungkinkan ikan-ikan ini memakan mangsa yang relatif besar. Selanjutnya ada pyloric. Di antara lambung dan usus terdapat pyloric yang merupakan penyempitan saluran pencernaan. Nah, pada bagian ini terdapat penebalan otot licin melingkar. Pyloric berfungsi untuk mengatur pengeluaran makanan dari lambung dan masuk ke usus. Selanjutnya ada usus yang berada di antara pyloric dan rektum. Nah, usus terdiri atas beberapa lapisan, yakni mukosa, submukosa, musculus, dan serosa. Pada lapisan mukosa terdapat sel goblet yang memiliki mikrofili pada bagian permukaannya. Nah, fungsi usus sendiri yaitu untuk mencerna makanan. Juga sebagai tempat penyerapan makanan, efektivitas penyerapan meningkat dengan semakin luasnya area penyerapan. Nah, yang terakhir ada rektum dan anus. Nah, di belakang usus terdapat segmen rektum. Nah, rektum ini terletak di antara rektum dan anus. Nah, katup rektum yang merupakan penyempitan saluran pencernaan akibat penebalan otot licin melingkar. Nah, mengatur pengeluaran makanan yang tidak tercerna dari bagian usus ke bagian rektum. Nah, rektum sendiri mempunyai struktur histologis yang serupa dengan usus. Namun, pada lapisan mukosanya banyak terdapat sel mukus dan di bagian belakang dekat anus, lapisan ototnya terdiri atas otot bergaris. Fungsi utama rektum adalah menyerap air dan mineral dan memproduksi lendir untuk mempermudah pengeluaran makanan tak tercerna. Nah, bagian terakhir dari saluran pencernaan adalah anus yang berfungsi untuk mengeluarkan tinja. Bagian ini terletak di belakang sirip ventral yang tepat di depan sirip anal. Nah, lanjut tadi kita ada bahas tentang kelenjar pencernaan. Nah, yang organ kelenjar pencernaan sendiri ada yang pertama adalah hati. Nah, hati adalah salah satu kelenjar pencernaan. Nah, organ ini umumnya terletak di depan lambung, di bawah kerongkongan, memanjang sampai di belakang usus. Hati atau hepar besar berwarna merah kecoklatan. Nah, hati sendiri berfungsi yaitu sebagai sekresi empedu. Nah, selain itu, hati juga berfungsi sebagai gudang penyimpanan lemak dan glikogen. Nah, fungsi selanjutnya adalah dalam perusakan sel, darah merah, dan kimiawi darah seperti pembentukan urea dan senyawa yang berhubungan dengan ekskresi nitrogen yang menetralkan racun serta menghasilkan Nah, selanjutnya ada pankreas. Nah, pankreas merupakan organ yang berperan penting dalam proses pencernaan. Pankreas mengekskresikan beberapa enzim yang berfungsi dalam proses pencernaan makanan, yakni protase, tripsin, dan karbohidratase atau amilase dan lipase. Nah, sebenarnya pankreas merupakan organ yang memiliki fungsi ganda. Sebagai organ eksokrin dan organ endokrin. Sebagai organ eksokrin, pankreas mengeluarkan enzim pencernaan. Nah, kalau sebagai organ endokrin, pankreas sendiri memiliki kelompok sel yang mengekskresikan hormon insulin. Nah, yang terakhir ada kantung empedu. Nah, kantung empedu merupakan kantong tipis yang berisikan empedu. Nah, kantung ini menempel pada bagian bawah hati. Kantung empedu adalah vesika valea bila penuh. Bentuknya membulat, ini untuk menampung atau menyimpan empedu dan mencurahkannya ke dalam usus bila diperlukan. Nah, empedu sendiri berasal dari kantong empedu yang mengandung pigmen empedu yang berasal dari perombakan sel hemoglobin. Kemudian ada kelompok ikan berdasarkan jenis makanan. Yang pertama ada herbivore. Nah, ikan herbivora merupakan golongan ikan yang memakan bahan tumbuhan yang hidup di air atau di dalam lumpur. Nah, misal alga, hifa jamur, alga biru. Ikan golongan ini tidak mempunyai gigi dan mempunyai tapis insang yang lembut sehingga dapat menyaring fitoplankton. Nah, ikan ini tidak mempunyai lambung yang benar, yaitu bagian usus yang mempunyai jaringan otot yang kuat, mengekskresi asam, mudah mengembang, dan terdapat di bagian muka alat pencerna makanannya. Bentuk usus ikan golongan ini panjang berliku dan dindingnya tipis. Contoh ikan herbivora yaitu ikan tawes, ikan nila, dan ikan. Nah, yang kemudian ada karnivora. Nah, ikan golongan ini sumber makanannya utamanya berasal dari bahan-bahan hewani. Nah, saluran pencernaan ikan karnivora lebih pendek dari saluran ikan herbivora karena daging yang dimakan memiliki dinding sel tipis berupa selaput hingga lebih mudah dicerna. Nah, saluran pencernaan pada ikan karnivora hanya sepanjang
tubuh saja, sedangkan pada ikan herbivora dapat mencapai 3 kali panjang tubuhnya. Nah, lambung ikan karnivora membesar dan berdinding tebal yang kuat mirip dengan ampel pada ayam. Nah, contoh ikan karnivora yaitu ikan belut, ikan lele, dan selanjutnya adalah omnivora. Nah, ikan omnivora merupakan golongan ikan yang memakan bahan makanan yang berasal dari binatang dan tumbuhan. Nah, ikan golongan ini mempunyai sistem pencernaan antara bentuk herbivora dan karnivora. Nah, ikan omnivora sendiri memiliki lambung dengan menyerupai bentuk kantung dan usus sedang, 5-6 kali panjang tubuh. Nah, contoh ikan omnivora sendiri adalah ikan mujair, ikan mas, dan ikan gurame. Selanjutnya ada pemakan plankton. Nah, ikan golongan ini sepanjang hidupnya selalu memakan plankton, baik zooplankton atau fitoplankton. Nah, jenis ikannya ialah ikan terbang dan ikan cucut. Nah, yang kemudian ada pemakan detritus. Nah, ikan golongan ini sumber makanannya berasal dari sisa-sisa hancuran bahan organik yang telah membusuk dalam air, baik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. Nah, contohnya ikan belanak. Baiklah, yang bisa kita simpulkan dari beberapa hal yang telah saya jelaskan, dalam sistem pencernaan terdapat organ-organ yang terlibat dalam proses pencernaan makanan seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, lihat dari fungsinya, organ pencernaan ikan, dan dapat kita bedakan atas beberapa bagian. Lanjut, jenis ikan dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok menurut jenis dan makanannya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk semua yang nonton, dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.